Shalom, selamat pagi Naposo menginspirasi. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita semua dalam kondisi yang sehat, yang fit, dan terlebih kita selalu bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebentar Tuhan, kami juga akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah teman-teman, tema renung kita saat pagi hari ini adalah keselamatan oleh kasih karunia Allah. Yang diambil dari nats Alkitab kita, yaitu dalam Titus 2 ayat yang 11 sampai yang ke-15, dan saya akan membacakannya buat kita semua. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, di sini saya punya cerita tentang seorang anak yang ingin pergi liburan ke Nusa Penida. Seperti ini ceritanya. Dalam suatu perjalanan ke Nusa Penida, Bali, Anggi menaiki kapal yang disebut dengan but besar. Kapal terisi penuh dengan penumpang, semua mendapat tempat duduk, dan semua wajib mengenakan pelampung sebagai alat keselamatan jika kapal tiba-tiba tenggelam. Pelampung diberikan secara cuma-cuma oleh agen tour travel tersebut. Penumpang hanya membayar ongkos dan tidak membayar pelampung. Ketika para penumpang sudah mengakhiri perjalanan, maka pelampung itu pun dikembalikan. Memakai pelampung pada perjalanan dengan but yang kencang selama 1 jam membuat Anggi merasa nyaman dan aman. Karena melihat kedalaman laut dan kencangnya laju but itu, hati Anggi sangat deg-degan. Tetapi setelah menerima pelampung, Anggi akhirnya pun merasa nyaman, dan selanjutnya ia menaikkan doa memohon perlindungan kepada Tuhan. Nah, teman-teman semua, melalui cerita di atas menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan keselamatan dengan cuma-cuma, gratis, tidak bayar, atau yang sering disebut dengan anugerah. Tuhan tidak pernah meminta bayaran uang, harta, atau apapun dari kita untuk memperoleh keselamatan itu. Tuhan memberikan seluruhnya untuk menyelamatkan kita. Bahkan Dia berikan dirinya untuk membela dan membenarkan kita melalui Yesus Kristus. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, yaitu dengan kasih karunia. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman semua, di sini kita bisa melihat bahwa Allah menyelamatkan kita sehingga kita merasa nyaman dan tidak tenggelam ke dalam hukuman karena dosa dan kesalahan kita. Seperti
juga yang tertulis di dalam kitab Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Nah, di sini mau berbicara bahwa keselamatan itu bersifat kekal dan tiada batas. Sama halnya seperti yang dialami oleh Anggi, jika dengan pelampung Anggi bisa merasakan nyaman dan aman selama 1 jam perjalanan, apalagi dengan keselamatan yang kekal dan tiada batas. Bukankah kita merasa aman dan tentram? Atau masih adakah di antara kita yang merasa ragu dan bimbang dengan keselamatan yang Allah berikan kepada kita? Mari teman-teman, ketika Allah memberi kita keselamatan, maka kita juga harus percaya dan beriman kepada pemberi keselamatan, yaitu yang diberikan oleh Allah melalui penebusan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dengan beriman kepada Yesus Kristus, kita buktikan dengan mematuhi semua kehendak dan jalannya. Seperti tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, bahkan sama halnya dengan tindakan yang dilakukan oleh Anggi, yaitu mengenakan pelampung di mana dia yakin sehingga berani ikut dalam grup tour travel itu untuk menyeberang ke Nusa Penida. Dan Anggi juga harus dengan seksama mendengarkan aba-aba, bahkan aturan-aturan yang ditetapkan selama dalam kapal tersebut. Demikian juga dengan kehidupan kita harus memiliki kepercayaan kepada keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita juga harus mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan dan perintah-perintahnya seperti tadi yang sudah saya bacakan, yang tertulis di dalam ayat 12. Bahkan bukan hanya itu saja, masih banyak hal yang lainnya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap berjalan pada jalan keselamatan Allah. So, teman-teman, mari kita mengucap syukur oleh karena keselamatan yang diberikan Allah kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Mari teman-teman, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk perenungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk kami mengerti, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk kami mengucap syukur oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami melalui kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan. Yakinkan kepada kami dengan iman dan kepercayaan yang teguh, yang kokoh, bahwa keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami itu boleh kami dapat mengaplikasikannya melalui melakukan setiap perintah-Mu, melakukan setiap titah-titah-Mu, bahkan aturan-aturan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. So teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selalu bersyukur. Horas, horas, horas.